bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Bapa yang baik. Saat kami membuka mata kami boleh bangga kami masih bisa datang menyembahmu. Saat kami datang kepadamu, kami boleh memandang wajahmu. Itulah hal yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Saat kami bangun pagi hari, kami boleh merasakan rahmat-Mu sampai tidak pernah berkekurangan Tuhan. Setiap kami yang ada dalam perlindungan-Mu, kami bersyukur kalau pada saat ini Bapa, di minggu pertama di bulan Februari, Tuhan masih memberi kami kesempatan dan hidup kami ada dalam hadirat-Mu. Hal yang paling membahagiakan dalam hidup kami saat kami dekat dengan-Mu Tuhan. Segala rancangan-Mu indah bagi kami, segala rancangan-Mu terbaik bagi kami. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa hidup. Mengalir kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian-Mu dengan sungguh-sungguh kami. Ku buka mataku dan melihat wajah-Mu. Ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu.
bagaikan bencana di tangan-Mu itulah hidup kami. Tuhan, buat kami indah. Tuhan, buat kami berkenan. Terima kasih Yesus. Terima kasih kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu nyata, pertolongan-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Jemaat angkat hatimu. Biarlah pujian ini keluar dari rasa hati kita yang paling dalam. Pujian ini keluar dengan tulus dari hati kita yang terdalam kepada Tuhan. Pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Lebih lagi saya rindu mendengar jemaat angkat pujian ini.
Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Waktu-waktu tidak berkenan harapan-Mu Bapa. Kami patahkan, kami ikatkan Kau. Kami lumpuhkan segala kekuatan-Mu, segala roh-roh yang anarkis, roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Turunlah damai sejahtera Tuhan. Turunlah damai sejahtera Tuhan. Kami luka-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan sesuai yang Kau kehendaki ya Bapa. Dan percaya atas pemimpin yang kami pilih ya Tuhan. Inilah pilihan Tuhan. Inilah pilihan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ada kuasa Tuhan di dalamnya. Dalam nama Yesus, Kau berikan setiap kami para calon-calon ya Tuhan Yesus. Berikan hati yang melegowo ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan hati damai sejahtera ya Tuhan. Supaya tidak amarah, tidak ada dendam, tidak benci. Di dalam nama Yesus Kristus, bila pemimpin boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ada masuk ke dalam tangan-Mu Bapa. Itu juga umat-umat di tempat ini ya Tuhan. Yang percaya saat pagi hari ini, hidup kami diberkati Tuhan. Saat kami datang memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, hidup kami diberkati Tuhan. Jasmani maupun rohani, berlimpah, berlimpah, berlimpah sekali. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, urapi para pemimpin WL ya Tuhan, sehingga terlebih imam-imam musik ya Bapak, terlebih hamba-Mu yang menekan firman-Mu, urapi dengan urapan tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Bila waktu ibadah ini, biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sudah berdoa dan mengucap syukur, kami siap memuji Engkau lebih lagi. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Katakan kiri kanan belakangmu depanmu, katakan engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Saudara-saudara kita di TikTok diberkati Tuhan. Amin. Beri kemuliaan lebih lagi bagi Tuhan. Dia senantiasa, Dia bertahta, Dia berkuasa. Amin. Yo. Haleluya. Kuasa hadirat Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan.
Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Yang sebelah sini saya dengarnya. Allahku hebat. Wah, 2000 orang di tempat ini ngomong lebih dengan ini. Amin. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Semua yang jiwa terjadi bermalam diberkati. Tuhan hadir di bait suci-Nya, menyatakan kemuliaan-Nya. Curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus, memenuhi sama umat-Mu. Katakan, biar nama-Mu Tuhan dinyatakan sekarang. Penuaian jiwa terjadi di sini. Api menyala, membakar hati kami. Jiwa-jiwa yang rindu datang sungguh menyembah. Menurut berjuang, peduli kami semua. Penuaian terjadi dengan iman. Kita gereja-Mu. Haleluya. Saya ingin sebelah sini katakan. Berikan suara yang berlebihan. Sambil keberkatan katakan. Saya katakan, haleluya. Amin. Curahkanlah kuasa Roh-Mu. Haleluya. Biar nama-Mu Tuhan, yes, biar haleluya. Hatiku menyala, membakar hati kami. Jiwa-jiwa yang rindu datang sungguh menyembah. Roh Kudus bersuara. Orang-orang itu Tuhan, orang-orang di tengahnya. Haleluya. Pujian penyembahan kita naik menjadi dupa yang hadir. Berkat Tuhan dicurahkan atas kita. Amin. Mau lebih lagi diberkati Tuhan. Mau lebih lagi diberkati Tuhan. Siapkan hatimu. Udah. Mau nambah Pak. Haleluya. Saya silakan pada Bapak. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kehadiran-Mu sungguh begitu nyata. Kehadiran-Mu luar biasa. Kami menikmati lawatan. Kami menikmati jamahan. Roh Kudus, terima kasih. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Oh, Rama. Masing-masing berbicara kepada Tuhan.
bisa bermas katakan kata-kata hati, ucapkan kata hati, dan minta anugerahnya supaya engkau dibaptiskan oleh Roh Kudus.
Yesus Kristus menjadi yang suruh. Katakan, dan Yesus Kristus menjadi yang suruh. Katakan sekali lagi dengan iman. Dan Yesus Kristus menjadi yang suruh. Engkau yang menjadi pujaan kami, Engkau yang menjadi pusat kehidupan kami, Engkau yang menjadi segala. Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau adalah Juru Selamat pribadi kami. Engkaulah Tuhan dan Raja. Kami bangga memiliki Engkau. Kami berikan hidup kami. Kami serahkan hidup kami. Dan jadikan kami murid-murid. Jadikan kami pribadi yang serupa dan segambar dengan Engkau dalam perkataan, perbuatan, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk ibadah ini. Kami percaya pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu. Kami percaya surga bersukacita dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Dan kita berkata amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Shalom buat semua. Shalom juga buat sahabat-sahabat kami yang berhubung di TikTok. Ada Ibu Fani. Shalom Bu Fani. Ada Ibu Gloria Parvan, ya. Ada Bu Suana dari Taiwan. Shalom, selamat hari Minggu Bu Suana di Taiwan. Ada Bu Feni Endang, ada Bu Anita Lee, bukan Anita Supriyanto. Shalom. Ada Bu Alfa dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang dan kemuliaan dijaga atas. Amin. Ya, dari nats firman Tuhan ini, tema kita di tahun ini adalah tahun untuk bangkit dan jadi teranglah. Ya, dari firman Tuhan ini diperintahkan supaya kita bangkit. Ya, kita bangkit dan menjadi teranglah. Tetapi kondisinya di pasal 2, di ayat 2 dikatakan sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Ada hal-hal yang tidak baik. Ya, kegelapan menutupi bumi bisa berbicara perubahan cuaca, pemanasan global, dan gempa bumi, gunung meletus, macam-macam sedang terjadi. Dan di bawahnya dikatakan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Ini juga bisa bicara tekanan-tekanan, bisa politik, bisa peperangan, berbagai macam. Bisa juga penjajahan ekonomi, ya, berbagai macam sedang terjadi. Tetapi firman Tuhan kepada Yesaya sampaikan kepada orang Israel, justru di tengah kondisi seperti itu, bangkit jadi teranglah. Dan saya juga percaya di tengah kondisi yang benar-benar ini sedang terjadi, betul ya, di tengah-tengah kita. Kita gereja Tuhan tidak boleh lemah, justru kita harus bangkit. Amin, saudaraku. Dan justru inilah kesempatan emas buat kita menjadi terang. Amin. Ya, karena kalau lampu ditaruh di dalam terang percuma. Tetapi kita justru yang adalah garam dunia, terang dunia,
Di tengah kondisi yang carut marut, disitulah kita bisa berdampak, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, sepanjang tahun ini akan menjadi tema besar kita, bangkit jadi teranglah. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya coba akan menyampaikan pesan yang disampaikan oleh gembala pembina kita. Sekarang menjadi terang itu artinya apa? Ya, menjadi terang itu seperti apa? Nah, yang pertama dikatakan menjadi terang itu bicara tentang konsisten. Ya, kita buka firman Tuhan di Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Bantu dibacakan. Kita tunggu. Imamat pasal 6 ayat 12 sampai 13. Silakan. Oke, 2, 3 ya. Api yang di atas mesbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mesbah, mengatur korban makanan di atasnya dan membakar Selamatan. Ini seperti gunung. Kalau baca Alkitab itu mestinya seperti berpuisi. Nah, makanya ketahuan orang yang sering baca Alkitab dan tidak. Kita 13 sama-sama. 2, 3 ya. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mesbah. Janganlah dibiarkan padam. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini legatonya dapat setelah 20 tahun. Oke ya. Jadi dari ayat ini dikatakan api harus dijaga terus menyala, tidak mati hidup. Ya. Jadi di mesbah itu walau tidak ada korban yang dibakar, api harus tetap dijaga menyala. Itulah tugas imam. Dia awasi terus itu mesbah. Nah, begitu rada-rada redup, kayunya ditambahin, kegedean dikurangi. Jadi api dijaga tetap menyala. Nah, dari hal ini kalau kita menjadi terang, kalau kita mau menjadi terang, ini berbicara konsisten. Sesuatu yang dilakukan terus menerus. Nah, sekarang ada api apa yang harus kita jaga? Yang pertama, api Roh Kudus yang sudah turun di Kisah Rasul 2. Ketika Pentakosta, maka Roh Kudus tercurah. Lambangnya lidah api. Ini nyambung dengan api yang ada di Imamat 6 ini Bapak Ibu. Ya, jadi kita ini setiap kita tetap ada api ini. Ini tetap ada. Karena apa yang dulu itu tidak boleh padam. Kalau dulu bicara lahiriah, nah sekarang ini bicara api Roh Kudus. Bukan lagi api mesbah, tapi api Roh Kudus. Nah ini harus tetap kita jaga untuk menyala. Yang kedua, api apalagi yang ada di hidup kita? Api kasih. Ya, harus ada kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Kita nggak boleh di luar ini. Ini produknya hanya ini Bapak Ibu. Hanya ini, nggak bisa ngiri, nggak bisa ngana. Karena Allah itu kasih, maka setiap kita juga harus memiliki kasih. Dan seluruh hidup kita kalau bisa, bukan kalau bisa, keserupaan dengan Kristus itu bicara kasih. Lalu yang ketiga ada yang harus kita jaga, api doa, pujian, dan penyembahan. Katakan amin saudaraku. Api doa, pujian, penyembahan. Ini yang dilakukan Daud. Dia lebih fokus kepada doa, pujian, penyembahan. Maka di kitab Amos dikatakan, aku akan membangunkan kembali pondok Daud, kata Tuhan. Bukan pondok Musa, bukan bait Salomo. Karena tabernakel Musa, bait Salomo itu bicara liturgi, itu bicara
ritual agama. Tapi Pondok Daud di dalamnya berbeda. Tidak ada liturgi-liturgi seperti itu, tapi Daud melakukan yang namanya doa, pujian, penyembahan. Bagaimana caranya? Dia menjadwal orang-orang tiap hari 24 jam untuk terus menyanyi di dalam tenda. Nah, bagian kita juga menjaga ini. Jangan lupa untuk terus memuji, menyembah. Amin, saudaraku. Bisa dalam bentuk nyanyian, bisa dalam bentuk ibadah seperti ini, bisa dalam bentuk kul, doa 6 jam. Tetapi tentu ini bicara kehidupan Bapak Ibu setiap hari. Tolong dijaga itu. Nah, bagian kedua, menjadi terang artinya kita buka 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4 sampai 9. 1 Tesalonika 5. Sama-sama 2, 3 ya, silakan. Tetapi kamu saudara-saudara tidak menghindari pembicaraan kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba datang bisa mencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan kalau orang-orang atau orang kegelapan. Sebab itu baik-baik jangan kita seperti sebab mereka yang hidup malam mereka yang kamu tetapi kita adalah orang siang berbajikan iman dan kasih dan berharapkan harapan selamat. Karena Allah tidak mengatakan kita kamu, tetapi kita diperoleh bersama-sama oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Nah, dari nats firman Tuhan ini diambil satu kesimpulan bahwa kita, setiap anak-anak Tuhan hari ini mesti sadar dan terus berjaga-jaga. Jadi kalau kita bicara terang sekarang ini, yaitu bicara tentang hidup yang selalu berjaga-jaga, selalu waspada, siaga 1. Katakan amin, saudaraku ya. Di Wahyu 3 ayat 3b dikatakan, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, ya, jadi karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu kapan saatnya aku datang kepadamu. Berarti terjadi sebaliknya. Kalau kita berjaga-jaga, maka dia datang tidak seperti pencuri. Maka engkau akan tahu kapan. Coba tampilkan ya. Gedein bila perlu, biar jelas. Yang bagian B Digabung. Oke. Aku akan datang. Baca 2, 3 ya. Karena itu Bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi ini dari sisi yang satu. Kalau tidak berjaga-jaga. Sekarang coba kalau kita terjemahkan, bagaimana kalau kita berjaga-jaga? Berarti 2 hal yang menjadi dampak dari Alkitab ini akan berubah. Kalau tidak, dikatakan dia datang seperti pencuri. Berarti kalau berjaga-jaga, dia datang tidak seperti pencuri. Kan itu sederhananya. Setuju? Kalau tidak berjaga-jaga, dikatakan engkau tidak tahu kapan saatnya datang. Betul? Setuju firman ini? Sekarang kalau kita ganti, kalau berjaga-jaga, berarti kita akan tahu saatnya datang. Tapi bicara tahu saatnya datang bukan titiknya. Bukan.
tapi tanda-tandanya. Katakan amin. Tanda-tandanya. Ya, seperti yang di 1 Tesalonika tadi. Sekarang kenapa Pak Niko berani berkata target kita sampai 2033? Karena Pak Niko berjaga-jaga, maka aromanya dia bisa tahu. Kemarin ini ibu-ibu sosialita pada bikin kue di bawah. Kue apa namanya? Sagu keju. Sagu keju. Dari ngadon, apalagi itu, ya nggak tahu lah ibu-ibu diapain. Udah mulai kerasa. Sampai saya berapa kali nanya, udah matang belum? Saya ada di dalam. Saya tunggu sampai sore. Mau nggak mau kami duduk di depan. Ada saya, Pak Wahyu, suaminya Bu Anita, Pak Yanto. Baunya makin kuat. Saya tanya lagi Bu Tejo, udah matang belum? Belum. Nah jadi ini nih, bau ini nih Bapak Ibu. Sebelum apa tadi tuh? Kue apa? Sagu keju. Sebelum sagu kejunya matang, diambil dari ovennya, ini baunya udah keluar. Nah saya karena nggak jauh, keluar masuk itu baunya. Jadi yang dimaksud di Wahyu 3 ini Bapak Ibu kira-kira seperti itu. Jadi ada radarnya. Oh, udah matang belum? Belum. Ya udah diam lagi. Kopi udah mau habis. Udah matang belum? Belum. Baunya makin kuat baru diambil. Nah kedatangan Tuhan sama. Kenapa para pemimpin dunia, terus gembala pembina kita, mereka berani membuat penentuan tahun, bukan detiknya ya. Nanti mungkin tahun 2033. Karena baunya udah kecium Bapak Ibu. Nah kalau kita berjaga-jaga itu artinya hidup yang selalu dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Ibarat sagu keju kemarin, saya dekat cuma jarak 3 meter. Baunya terus menerus, tapi nggak matang-matang. Nah sama ini, berita kedatangan Tuhan sudah selalu diberitakan. Sampai banyak yang mengecoh. Dari dulu ngomongnya Tuhan mau datang, nggak datang-datang. Pendahulu kita tidak salah. Mereka sudah mencium aroma itu Bapak Ibu. Seperti aroma kue putu itu. Ada 1 jam itu bolak-balik saya nanya, nggak matang-matang. Baunya udah datang. Kabar kedatangan Tuhan sudah sampai. Dan sekarang mungkin lebih kuat lagi. Baunya itu udah makin kuat. Makanya pemimpin-pemimpin dunia berkata, kita sepakat, kita doa 2033 sekaligus ulang tahun gereja. Betul? Iya. 2033. Karena Yesus naik ke surga umur 50 hari berikutnya, kalau dihitung dari kebangkitannya, artinya 10 hari dari kenaikannya Roh Kudus turun. Disitulah gereja kita habiskan. Ini yang dihitung Bapak Ibu. Jadi api itu turun. Jadi penentuan tanggal ini ada urut-urutan. Ada yang didoakan dan ini menjadi rema. Nah kalau kita hari-hari ini ingin menjadi terang, teruslah berjaga-jaga. Artinya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Supaya aroma matang itu kita bisa tetap cium. Makin kuat, waduh makin rindu. Kalau saudara jauh, saudara gak akan peduli. Maka dia akan datang seperti pencuri. Pokoknya tiba-tiba aja Bapak Ibu lagi gak siap, tiba-tiba dia trompet berbunyi. Diangkat, yang lain kita tertinggal. Nah yang ketiga, arti dari menjadi terang itu adalah
menjadi murid. Ya, menjadi murid Yesus. Nah, kita baca di Matius 7 ayat 12 sampai 14. Jalan yang benar, 2, 3, ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga pada mereka. Itulah isi seluruh Taurat dan kitab kami. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melalui. Karena sesak pintu dan sempit jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, kalau kita baca referensi di Lukas 13 ayat 23 sampai 24, yuk buka aja biar ngerti ya. Oke, 2, 3, ya. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Lukas 13 ayat 24-nya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. 2, 3 ya dengan keras. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Cukup. Jadi di sini ada kata berjuang. Karena pintunya sempit, jangan berharap pintunya yang digedein. Makanya kalau orang lihat saya, diangkat enggak nanti bapak ini? Pintunya sempit, saya badannya gede. Nah, jadi untuk masuk melalui pintu yang sempit itu harus berjuang. Jadi Bapak Ibu, dari ayat ini ditemukan bahwa kita harus memiliki yang namanya kualitas pejuang. Maka kita hari-hari ini harus menjadi murid yang berkarakter pejuang. Bapak Ibu, banyak kita mendengar informasi tentang yang namanya apa tuh yang untuk sekolah gratis itu? Beasiswa. Ya. Kira-kira untuk mendapatkan beasiswa itu ada apakah begitu saja? Nah, setahu saya ini dites harus mengikuti tes A, tes B. Kadang-kadang contoh nih kayak Presiden University, dia buka 10, yang daftar 1000. Maka dari yang 1000 ini harus ditemukan yang memiliki kualitas unggul. Dan biasanya yang 10 ini adalah murid-murid yang memiliki karakter pejuang. Kalau orang lain belajar 3 jam, dia belajar 8 jam. Dia terus tingkatkan kemampuannya. Begitu dia mengikuti seleksi, begitu dia mengikuti testing, 1000, dia bisa lulus dari yang 1000 menjadi 10 atau nomor 1 dan seterusnya. Maka kalau saudara diterima, maka kita mendapat kemudahan-kemudahan. Pengangkatan itu kan sama. Pengangkatan itu adalah cara khusus yang diberi surga untuk menolong. Maka pengangkatan bukan untuk semua orang Kristen. 2033 yang kita maksud bukan kiamat. Kiamat itu jauh nanti sorga. Dan Alkitab tidak ada memakai kata kiamat. Itu bahasa sebelah. Ya. Jangan berpikir sebentar lagi kiamat, Pak. Kata siapa? Masih jauh, Bapak Ibu. Tapi pengangkatan seperti Tuhan memberi beasiswa.
Kepada siapa? Orang-orang khusus. Kalau bahasa saya hari ini, murid-murid atau orang-orang percaya yang memiliki karakter pejuang. Bapak Ibu tahu arti pejuang? Halo? Bukan cupu, bukan memble. Pejuang itu orang yang sering jatuh tapi gampang move on. Betul ya bahasanya ya? Iya. Sering cintanya ditolak, tapi gak apa-apa. Masih ada 1000 yang bisa menerima aku. Kira-kira begitu. Mantap. Kok jadi ke situ? Mau nyinggung saya, Pak. Buka usaha, bangkrut lagi. Tapi dia tahu untuk bangkit. Jadi pejuang itu kira-kira seperti itu. Kalau Anda mencari orang yang gak pernah gagal, siapa? Tak pernah. Di dunia ini, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Keren. Satu peluru nyasar, tunggu peluru berikutnya. Nyasar juga, Pak. Kasar, Pak. Kadang-kadang lucu ya. Tiba-tiba orang bunuh diri. Tiba-tiba orang naik di tower. Tiba-tiba orang naik di tiang listrik. Kan aneh. Yang ngutang dia yang ngambek. Kan banyak orang karena beratnya ekonomi ini naik dia ke listrik. Setrum. Ada di Karawang kan ada ya? Karawang ini ada. Pernah di jalan tol. Udah gitu pakai pameran lagi mau bunuh diri. Jadi dia mau lompat, ya mungkin dia lihat truk, dia lompat gitu. Macam-macam. Terlalu lembek. Mau kemana kita kalau karakter kita, mental kita lembek, letoy, lunglai, lebay. Dikit-dikit mengurung diri. Jangan seperti itu. Udahlah. Jangan dipikirkan, Pak. Apalagi akhir zaman ini dikatakan kasih makin dingin, dunia tambah jahat. Semua berubah. Kalau karakter murid-murid Kristus lembek, kita ini akan diombang-ambing. Maka untuk menjadi terang hari-hari ini harus mentalnya pejuang. Harus pejuang. Kenapa kita diberi Tuhan menghadapi kesulitan-kesulitan? Bapak Ibu pernah berpikir gak? Kalau baca Matius 7 ini, enggak. Nih, saya nggak usah khotbahin nih. Kenapa kita sering mengalami kesulitan? Arahkan ke Matius 7:13 atau Lukas 13. Apa? Karena masuk surga itu sempit. Jadi dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi supaya mental pejuang itu kuat di hati kita. Itu yang Tuhan mau. Bukan Tuhan benci saudara, bukan Tuhan tidak mampu memberi mujizat, tapi Tuhan lihat supaya jadi ini anakku. Malaikat kasih batu lagi, malaikat kasih kayu lagi, malaikat kasih angin lagi. Sampai benar-benar karakternya kuat. Karena kalau tidak kuat, nggak akan bisa menembus jalan yang sempit ini. Makanya Bapak Ibu, sekarang ini lihatlah masalah kesulitan dari sisi yang tepat. Kalau saudara melihat kesulitan hidup ini, aduh susah banget Tuhan. Mestinya ngomongnya berarti aku belum lulus ya. Maka dikencangin lagi. Bukan ambekan 3 bulan nggak ke gereja. Justru 1 kali masalah, justru harus meroposkan. Ini yang Tuhan mau Pak Ibu. Karena situasi ini enggak bagus. Situasi ini harus kita kalah. Ya, jadi kalau mental kita nggak berjuang, kita akan tergilas oleh zaman ini. Kalau kita mau cerita masalah, mau banyakkan.
Mau tanya 12 orang dikit. Lalu setelah 40 hari mereka cek, mereka bikin penelitian, mereka bikin skripsi nih kok. Itu jangan kira mengintai di tanah Kanaan itu lalu jalan-jalan dia, halo, lalu nongkrong di warung ngopi, ditebas lehernya. Ini mengintai kalau ketahuan dibunuh. Kan ketahuan mereka beda dengan orang Kanaan. Begitu orang Kanaan lihat, orang mana nih, orang asing ini, dibunuh. Ini posisi mengintai ini penuh dengan yang menyuruh mengintai Musa. Nah, Yosua dan Kaleb, Alkitab berkata roh. Bapak perhatikan, roh kedua orang ini berbeda. Roh dua orang ini beda. Alkitab menulis bahasa roh, tapi kalau itu diartikan jiwanya. Kalau diartikan lagi mentalnya, Bapak. Yang dua orang ini beda, bukan mental cupu, tapi mental pejuang. Dikasih waktu yang dua ini ngomong. Saudara-saudara orang Israel, betul kata yang 10. Itu betul. Tapi bersama Tuhan kita akan habisi raksasa-raksasa. Yang 10 bilang matilah kita. Yang 2 bilang bersama Tuhan kita binasakan. Bapak Ibu tahu yang terjadi? Seluruh orang Israel ingin membunuh yang 2 orang ini. Untuk Musa bilang stop. Coba 2 orang ini membawa nama Tuhan, mau dimatiin sama orang Israel. Tiba-tiba awan turun. Mereka lihat, waduh, Tuhan turun. Rupanya murka. Alkitab berkata pengen dibinasakan semua. Tapi pada akhirnya Tuhan menghukum. Ya sudah, karena kamu menentang aku, maka semua yang lahir di Mesir, kecuali Yosua dan Kaleb, tidak akan ada yang masuk tanah Kanaan. 40 hari engkau mengintai, engkau dihukum 1 hari 1 tahun. Maka 40 tahun engkau di padang gurun ini. Berputar-putar mereka di sini. Karena mentalnya. Daud sudah ada bukti mengalahkan Goliat. Sebenarnya raksasa Kanaan bagi Tuhan kecil. Tapi mentalnya orang Israel, murid yang memiliki karakter pejuang. Saudara, ini sesuatu yang harus dibangun. Dan bisa kita langsung jadi pejuang. Yosua dan Kaleb dimulai dari roh mereka yang berbeda. Dan Bapak Ibu perhatikan, Yosua ini selalu dekat dengan Musa. Kemana Yosua pergi? Musa pergi, Yosua itu. Musa lagi menghadap Tuhan, dia tidak jauh-jauh. Dan Kaleb, waktu Yosua berkata, Kaleb, rebut Hebron. Kaleb bilang, umurku 80, tapi kekuatanku 40. Ini mental pejuang. Masalah mulai besar, tapi bersama Tuhan kita bisa. Kita kenal. Alkitab, para pelaku mujizat, mereka adalah orang-orang yang membangun mental. Wanita pendarahan sudah habis uangnya berobat. Di tengah kerumunan, dia ingin mendekat kepada Yesus. Dia terdesak orang-orang, pria-pria yang gagah yang mengelilingi Yesus. Saking susahnya dia menjamah Yesus, dia bilang, asal pujama, ujung jumbai, bukan jubah. Jumbai. Jadi ini orang Yahudi itu ada
Kalau bahasa sekarang ini mungkin sal ya. Ya, tapi dia lebih tipis. Nah itu. Dia nggak bisa pegang tubuhnya. Ini nih yang dia kejar. Di tengah himpitan laki-laki, saya yakin yang dekat Yesus itu laki-laki semua. Di samping 12 murid itu para pria-pria. Dia terus nyari, satu kali nggak dapat, terus menerus nggak dapat. Lama-lama terakhir, dia pegang ujung jumbai. Begitu dia dapat, Yesus langsung rasa ada tenaga yang keluar. Maka dia berbalik. Kalau dia nggak punya mental pejuang, tidak akan bisa. Sakeus itu siapa ya, cocok ya? Kalau di TV itu ada pelawak itu yang masih di atasnya dikit sama Ucok Baba. Ada itu temannya si Atit yang buntel-buntel gitu. Adul, Pak. Adul. Kalau Ucok Baba kayaknya terlalu Ucok Baba itu bukan kate ya, apa itu? Kerdil kelipat. Iya. Tapi punya istri cakep loh. Aduh. Nah, Sakeus sama. Ini orang kaya. Tapi begitu Yesus datang, kandas kekayaannya. Tidak ada prioritas. Tidak ada parkir khusus. Semua sama. Dia mungkin wah, duitku nggak berguna ini. Lama-lama harus pakai otak nih. Dia lihat dulu peta, GPS. Oh pasti lewat sana. Maju dia ngeliling. Baru naik pohon. Begitu naik pohon, Yesus sebenarnya sudah tahu. Sakeus, malam ini aku mampir ke rumah. Kalau dia nggak mental pejuang, kalau dia bukan murid pejuang, dia tidak akan pernah bertemu Yesus. Sama Bapak Ibu kita ini dalam hidup. Kadang-kadang untuk ibadah pun perlu perjuangan. Benar Bapak Ibu. Untuk ibadah itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Untuk doa perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Untuk segala sesuatu perlu pengorbanan. Tinggal Bapak Ibu sisihkan mana yang lebih penting. Seperti itu. Nah siang ini sudah disaksikan deh, cukup sampai di sini ya. Jadi pada intinya, ketika kita disuruh menjadi terang, artinya adalah bahwa kita semua orang-orang yang mengasihi Tuhan harus menjadi serupa segambar dengan Dia. Ketika kita dalam hari-hari kita dikatakan memiliki konsistensi, lalu memiliki hidup yang berjaga-jaga, lalu yang ketiga memiliki mental pejuang sebagai murid pejuang. Tiga hal ini kalau kita lakukan, apa sih yang terjadi? Saya percaya dimulai dari perubahan dari hidup kita. Kita diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Oke? Waktu kita serupa segambar dengan Kristus Bapak Ibu, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam segala hal, maka kita akan menjadi suratan yang terbuka. Engkau nggak perlu ngomong, hidupmu sudah jadi berkat. Benar. Engkau nggak perlu banyak aksi. Begitu engkau datang, orang bersuka cita, orang dipulihkan, orang disembuhkan. Untung dia datang. Apalagi begitu engkau bertindak, maka orang-orang yang butuh harapan pertolongan akan dibantu. Katakan amin, saudara. Untuk menjadi terang nggak perlu harus diatur-atur. Untuk menjadi terang, jadilah seperti Kristus. Maka saudara dimanapun berada akan jadi berkat. Di mana engkau hadir, terjadi pemulihan. Amin.
Di mana engkau datang, orang bersuka cita. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan
perjamuan kudus ini kami memperingati kematian Tuhan untuk menebus hidup kami. Dalam perjamuan kudus ini, biarlah hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan. Biar kami semakin lebih lagi mengasihi saat ini kami siap untuk masuk dalam perjamuan. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti tinggi di atas kepala kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang diserahkan bagi kami. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat tinggi cawan di atas kepala kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan amin. Dan minum dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Masing-masing mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Bapa terima kasih. Terima kasih. Engkau menebus kami bukan dengan emas perak, tapi dengan darah, dengan nyawa. Engkau menggantikan kami yang harus dihukum, tetapi Engkau yang dihukum sebagai pengganti. Tuhan terima kasih Allahku. Biarlah mata hati kami tertuju kepada-Mu. Biarlah kami semakin mengasihi Tuhan. Biarlah kami semakin mencintai Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saat ini hamba melepaskan berkat bagi semua anak-anak-Mu. Tuhan beri mereka berkat kesembuhan, berkat pulih, terobosan dalam nama Yesus. Yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah imannya dikuatkan, yang terbelenggu dibebaskan, yang terikat dilepaskan, dilepaskan, dilepaskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
berkati semua jemaat. Juga yang ada di TikTok yang punya pergumulan, Tuhan berkati. Tuhan memberi mereka berkat pemulihan, berkat khusus di hari Minggu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kita sama-sama berkata amin, 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 amin. Dan saat ini kita akan mengembalikan perpuluhan, dan seperti apa yang diarahkan Gembala Pembina kita, bulan ini bulan buah sulung. Tapi Bapak Ibu, kita mulai dulu dengan belajar meningkatkan ya. Biasanya 10, 12, 15, 20 dan seterusnya. Disediakan kotak yang ada di depan. Mari kita hantarkan. Aku diberkati. Aku diberkati. Bapak, kami kembalikan dengan sukacita, dengan cinta kasih. Tuhan, beri kami kemampuan untuk taat, dan beri kami kemampuan untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Jumlah berkat-Mu bagi semua jemaat-Mu, pelalang pelahap dihancurkan, dan tingkap-tingkap langit, tingkap-tingkap berkat terbuka bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membela, menolong hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Beri kemuliaan lagi bagi Tuhan. Yes. Berikan senyum yang termanis karena kita diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa. Biar kita boleh semakin lebih lagi dalam melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berikan persembahan. Oleh Tuhan
sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan yang manis yang indah dengan Roh Kudus nyata menyertai kita saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata amin. Amin. Salam semua, silakan duduk sebentar.